Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, hari Selasa, kita akan belajar kembali pelajaran IPA. Sekalipun materi kita sudah selesai, kita masih tetap belajar untuk persiapan US, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Sekarang tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan di tubuh manusia itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung. Di sini ini usus halus, kemudian usus besar, dan anus. Ya. Nah, sistem pencernaan pada manusia di sini sudah ibu gambarkan. Nah, sekalipun gambarannya nggak bagus, ibu rasa bisa dipahami, ya. Nah, ini pertama dimulai dari mulut. Nah, di mulut kita ini ada yang namanya gigi, ya, gigi dan lidah. Nah, gigi dan lidah kita ini pasti fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Gigi-gigi kita juga ada 3 macam, ya, gigi seri, gigi taring, kemudian gigi geraham. Nah, masing-masing fungsi gigi tadi juga berbeda. Nah, mungkin kalian sudah belajar di kelas sebelumnya. Nah, di sini gigi dan lidah kita, kalau lidah itu fungsinya membolak-balikkan makanan agar dapat kita telan. Nah, di sini gigi dan lidah, di sini terjadi pencernaan secara mekanis. Atau ada juga yang bilang secara mekanik, ya sama aja, ya. Pada gigi dan lidah itu terjadi pencernaan secara mekanis. Tetapi di mulut kita juga bisa terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena pada mulut kita ada yang namanya air ludah atau air liur. Nah, air liur kita ini atau air ludah kita ini dia mengandung yang namanya enzim petialin, ya, petialin. Ini enzim petialin ini fungsinya, nih ibu buat, enzim petialin fungsinya untuk mengubah karbohidrat jadi gula atau glukosa. Nah, makanya anak-anak, ya, kalau kalian ambil karbohidrat, misalnya nih nasi, kemudian kalian makan tanpa lauk atau tanpa apapun, lama-lama dikunyah, didiamkan, akan manis di mulut kita. Nah, kenapa? Karena tadi nasi itu adalah karbohidrat atau bisa juga disebut orang dengan amilum. Dia akan berubah menjadi gula. Nah, siapa yang mengubahnya menjadi gula? Yaitu enzim petialin yang ada di air liur atau air ludah kita. Nah, ini tadi, ya, di mulut, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini di sini anak-anak terjadi yang namanya gerakan peristaltik, ya, gerakan peristaltik. Apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah, ya, adalah gerakan meremas-remas. Nah, jadi makanan yang sudah ada di mulut kita, kemudian dia akan ke kerongkongan kita, itu akan terjadi gerakan meremas-remas sehingga makanan tersebut bisa sampai di lambung, ya. Jadi ini kerongkongan ini hanya sebagai saluran antara rongga mulut untuk sampai ke lambung. Ini saluran atau penyambung antara saluran rongga mulut dengan lambung. Nah, ini di sini, ya. Nah, di sini jadi makanan kita
Ini lambung yang Ibu gambarkan. Nih, kalau sudah sampai di lambung, lambung itu fungsi, ya, fungsi utamanya adalah mencerna makanan. Ya, makanya di sini nak, ini fungsi utamanya mencerna makanan. Bukan menyerap ya, mencerna makanan. Jadi ini lambung kita ibaratnya dia mesinnya. Nah, kalau udah sampai makanannya udah digigit oleh lidah kita, nah kemudian dia digigit oleh gigi kita, kemudian dibolak-balik oleh lidah, kemudian masuk ke kerongkongan, di kerongkongan diremas-remas, masuk ke lambung. Lambung ini adalah mesinnya. Jadi di situ yang masih besar makanannya, jadi lebih diperkecil lagi, digiling, ya. Jadi ini lambung kita ini di sini mesinnya. Makanya lambung itu fungsi utamanya adalah mencerna makanan. Nah, di lambung kita ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, kenapa secara kimiawi? Karena dibantu oleh enzim. Dengar ya anak-anak ya. Kalau dia secara mekanis, dia tidak dibantu oleh enzim. Tetapi kalau dia secara kimiawi, maka dia dibantu oleh zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh kita berupa enzim. Nah, di sini kita ada 3 macam zat kimia yang ada pada lambung kita. Pertama adalah asam klorida. Asam klorida ini fungsinya membunuh membunuh mikroorganisme yang masuk melalui makanan ke dalam lambung kita. Jadi di sini kalau makanan sudah masuk ke lambung kita, maka asam klorida akan melakukan tugasnya membunuh mikroorganisme atau kuman-kuman yang masuk melalui makanan. Nah, yang kemudian kedua, enzim pepsin. Nah, makanan tadi akan diubah ya oleh enzim pepsin, makanan yang mengandung protein menjadi pepton. Kemudian yang ketiga adalah renin. Renin fungsinya mengubah protein menjadi kasein susu. Nah, jadi di lambung ini terjadi secara kimiawi karena tadi dibantu oleh 3 enzim ini. Nah, kemudian kita masuk ke usus halus ya. Usus halus itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, pencernaan makanan di sini juga terjadi secara kimiawi. Ya, secara kimiawi. Nah, kenapa? Karena pada usus 12 jari, nah ini sebenarnya adanya di usus 12 jari ya. Karena pada usus 12 jari ini ada 3 macam enzim. Ya. Nah, enzim apa? Enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Nih masing-masing sudah Ibu buat fungsinya. Kalau dia amilase mengubah tepung menjadi gula. Jadi ini enzim amilase hampir sama dengan enzim petialin. Nah, tapi tempatnya berbeda. Nah, kalau amilase adanya di usus 12 jari, kalau dia petialin adanya di mulut. Tapi fungsinya sama, yaitu mengubah tepung menjadi gula. Ya. Nah, kemudian yang kedua lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir adalah tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, di sini tadi semuanya ini ya, usus halus ini fungsi umumnya, ini fungsinya ya, semuanya menyerap sari-sari makanan. Nah, jadi diserap oleh tubuh kita itu dilakukan oleh usus halus, yaitu bagian dari usus penyerapan. Ya, kan tadi ada 3. Nah,
jadi setelah dikosongkan ini diseraplah oleh usus penyerapan kita. Kemudian yang ketiga adalah usus besar. Nah, ini digambarkan. Ini yang di dalam ini usus halus. Nih, jadi dibedakan ya. Yang di luar ini bagian luar, ini usus besar. Nah, usus besar apa fungsinya? Apakah sama dengan usus halus? Tidak sama ya anak-anak ya. Usus besar ini fungsinya menyerap air dan garam mineral. Nah, sisa-sisa yang sudah tidak tergunakan lagi, tidak terpakai oleh tubuh kita, karena tadi kan di sini sudah diserap makanan, diserap oleh usus penyerapan, yaitu bagian dari usus halus. Nah, yang tidak dapat terserap oleh usus halus itu sisanya adalah garam mineral, ya, garam mineral dan air. Nah, nanti ini garam mineral dan air diserap oleh usus besar kita, ya. Nah, di dalam usus besar kita ini ada yang namanya bakteri. Ya, nah di dalam usus besar ini ada namanya, ibu buat di sini ya. Dalam usus besar ada namanya bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini fungsinya adalah membantu untuk membusukkan sisa makanan yang sudah tidak tergunakan. Nah, kan yang udah diserap nggak digunakan masuk ke usus besar. Nah, usus besar masih ada sisa-sisa air, diseraplah oleh usus besar kita, airnya dan garam mineralnya. Yang tidak dapat digunakan oleh tubuh kita, nggak dapat diserap oleh usus halus maupun oleh usus besar kita, maka kalau nggak ada Escherichia coli, dia akan mengendap di situ. Ya, nggak ada yang membusukkan. Jadi ada bakteri Escherichia coli dalam usus besar kita. Ini dia berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, setelah busuk, maka keluarlah melalui anus. Ya, nah jadi anus ini fungsinya ya mengeluarkan kotoran yang tidak bisa digunakan lagi oleh tubuh kita. Jadi semua sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus, tidak dapat juga diserap oleh usus besar, itulah yang kita keluarkan ke jamban ya anak-anak ya. Jadi jangan berpikir lagi kenapa ya bisa seperti itu ya. Mekanismenya seperti yang sudah Ibu jelaskan di pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat dipahami dan dapat kalian mengerti. Rajin belajar karena nanti hari Senin kita sudah US dan sistem pencernaan merupakan salah satu dari kisi-kisi. Ya, itu kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah, itu ada sistem pencernaan. Nah, jadi kalian belajar apa yang sudah Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan.